Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati setiap hari. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Bunyinya demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan yang baru saja kita dengar adalah tentang dua jenis perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjawab sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat atas kebersamaan Yesus dengan pemungut cukai serta orang Yahudi yang lain yang dicap atau yang diklasifikasikan atau digolongkan oleh kaum ortodok adalah orang-orang berdosa. Orang berdosa karena mereka dianggap tidak memelihara Taurat. Orang-orang yang dianggap tidak memelihara Taurat ini, ahli Taurat dan Farisi, menamai mereka rakyat negeri. Saudaraku, seiring dengan sebutan rakyat negeri itu, orang Farisi juga membuat berbagai peraturan-peraturan yang sangat ketat, yang menjadi tembok pemisah antara orang-orang Farisi dengan rakyat negeri itu. Antara lain, seseorang dari rakyat negeri ini tidak boleh diberikan kepercayaan memegang uang.
Kedua, tidak diperkenankan memberikan kesaksian dari seseorang rakyat negeri. Ketiga, jangan pernah mempercayakan rahasia kepada seorang rakyat negeri. Keempat, orang Farisi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan berjalan bersama-sama dengan rakyat negeri. Saudaraku, demikianlah ketatnya aturan-aturan yang dibuat orang Farisi agar orang-orang Farisi tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang berdosa yang orang Farisi namakan rakyat negeri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjawab sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat atas kebersamaan Yesus dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Yesus menjawab dengan dua perumpamaan, tetapi satu tujuan, bahwa sukacita Allah sangat besar atas pertobatan seseorang yang berdosa. Saudaraku, Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat tentang perumpamaan seorang gembala yang mengembalakan 100 ekor domba, di mana 1 ekor dombanya hilang, sehingga si gembala akan meninggalkan 99 domba di padang rumput, dan si gembala pergi mencari domba yang hilang. Ayat 4. Saudaraku, tugas seorang gembala di Judea atau di Palestina, tugas yang sangat sulit dan berbahaya. Karena untuk mencari rumput sulit dan harus melalui berbagai bukit-bukit yang terjal, yang tidak memiliki tembok, yang tidak memiliki batas, sehingga si gembala ataupun dombanya dapat terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam. Saudaraku, di situasi yang sangat sulit dan harus menghadapi berbagai rintangan tantangan, si gembala dengan dedikasi yang sangat tinggi pergi mencari domba yang hilang itu. Dan puji Tuhan, si gembala menemukan domba yang hilang dan kemudian dipersatukan dengan domba-domba atau dengan kawanan domba yang lain. Begitu bahagianya si gembala, sehingga dia memanggil teman-teman dan sahabat-sahabatnya dan seluruh tetangga-tetangganya untuk berbagi sukacita. Ayat 5 sampai dan 6. Dan bukan hanya si gembala yang bersukacita, bahkan Allah sendiri, si pemilik domba itu, yaitu Allah Bapa, turut bersukacita. Ayat 7 dan ayat 10. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perumpamaan domba yang hilang yang kemudian ditemukan oleh gembalanya dengan penuh perjuangan. Perumpamaan ini mau mengajar para murid dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan kita semua mengenai pentingnya bagi Allah pertobatan seseorang dari yang berdosa. Saudaraku, pertobatan seseorang yang berdosa yang dimaksud di sini ialah seseorang yang tadinya pengikut Tuhan Yesus, beberapa waktu kemudian meninggalkan Tuhan. Inilah yang disebut dalam perumpamaan domba yang hilang. Untuk hal ini sangat dibutuhkan pendeta-pendeta yang berdedikasi tinggi, hamba Tuhan yang berdedikasi tinggi, penatua
atau majelis atau tua-tua atau sintua pun dibutuhkan sintua atau penatua yang berdedikasi tinggi pula. Saudaraku, pendeta yang berdedikasi tinggi maksudnya ialah pendeta yang melaksanakan tugasnya tidak didasari dari apa yang diterima, tetapi dia melaksanakan pelayanannya dengan hati. Demikian juga halnya seorang pelayan Tuhan yang mengaku seorang hamba Tuhan harus melakukan pelayanannya dengan hati juga, termasuk pelayan-pelayan di gereja yang mengaku penatua atau sintua-sintua agar melaksanakan tugasnya dengan hati juga. Para pelayan Tuhan jangan sekali-kali melayani atas apa yang diterima. Saudaraku, jika saudara dan saya sudah menerima menjadi pelayan bagi Tuhan, khusus mencari domba yang hilang, jangan pernah takut akan kehidupan saudara. Jangan pernah takut akan kehidupan kita, saudaraku. Karena Tuhan adalah setia, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya siapa-siapa saja yang dapat disebut gembala atau yang dipanggil gembala, pendetakah, guru huriakah, Bibel prokah, hamba Tuhankah, penatuakah, sintuakah, tua-tua jemaatkah? Saudaraku, setiap orang percaya yang sudah menyatakan atau mengaku iman percayanya, yaitu iman rasuli, dapat menjadi gembala asalkan yang bersangkutan mau melayani dan bukan untuk dilayani. Mungkin ada yang bertanya, bukankah untuk menjadi seorang gembala haruslah seorang teolog? Jawabnya, saudaraku, tidak. Tetapi sangat lebih baik jika si gembala teolog, tetapi teolog yang berdedikasi. Saudaraku, mengapa seorang gembala harus berdedikasi tinggi? Karena untuk mentobatkan seseorang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Rintangan berupa aturan-peraturan dan mungkin rintangan dari berbagai budaya yang harus dihadapi. Karena yang mau ditobatkan bukan anak kecil, tetapi seseorang yang sudah pernah mengikut Tuhan Yesus dan kemudian meninggalkan Yesus. Hal seperti ini sering terjadi di gereja-gereja. Mari kita perhatikan gereja kita masing-masing. Mungkin ada jemaat yang meninggalkan gereja kita karena berbagai masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gembala itu adalah saudara dan saya. Mungkin ada yang bertanya tentang pernyataan saya ini yang mengatakan kitalah gembala itu yang ditugaskan untuk mengembalakan domba dan untuk mencari yang hilang. Saudaraku, hilangnya domba sekarang tidak seperti hilangnya domba zaman dulu, saudaraku. Hilangnya domba zaman dulu sungguh-sungguh meninggalkan kawanan domba. Artinya sungguh terpisah dari kawanan domba yang lain. Tetapi hilangnya domba zaman sekarang, badannya bisa tidur bersama-sama kawanan domba, namun jiwanya atau rohnya bisa kemana-mana seperti orang yang terlihat, yaitu orang-orang yang telah dirasuk oleh narkoba dan banyak hal bentuk kejahatan yang lain yang sudah merasuk orang yang mengaku pengikut Tuhan, yang harus kita pulihkan. Kita sebagai
gembala yang berdedikasi. Saudaraku, seperti saya katakan di muka, badan seseorang bisa bersama-sama dengan kita, namun rohnya kemana-mana. Hal ini bisa terjadi di tengah-tengah keluarga saudara dan di tengah-tengah keluarga saya, karena kita mempunyai anak, kita mempunyai cucu seperti saya yang harus kita gembalakan. Inilah alasan saya mengatakan kita semua menjadi gembala. Bagi saudara-saudara saya yang baru saja melaksanakan perkawinan, saya mohon jangan terlalu santai walaupun belum mempunyai anak. Siapkan diri untuk menghadapi masa depan jika Tuhan memberkati saudara anak, sehingga saudara sudah mampu membina, membimbing anak saudara kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi tidak tergantung sekolah minggu. Biarlah saudara guru sekolah minggu anak saudara kelak, dan akan lebih baik dan akan lebih efektif, saudaraku. Hal seperti ini pernah saya lakukan. Saya mempunyai anak 7 orang. Mereka ini sekolah minggu di rumah dengan teman-teman sekitarnya. Yang mengajar atau guru sekolah minggunya saya sendiri dengan istri saya, dibantu oleh beberapa muda-mudi. Sampai mereka ini kelas 2 SMA, saudaraku. Mereka senantiasa beribadah berminggu di rumah. Setelah mereka kelas 2 SMA, baru mereka diberangkatkan ke gereja masing-masing untuk mengikuti sidi atau katekisasi. Saudaraku, orang tua sesungguhnya harus menjadi gembala, khususnya melalui tindakan-tindakan atau perangai-perangai yang diperlihatkan orang tua. Hendaknya adalah perangai yang positif yang membangun anak-anak. Saya akhiri renungan ini dengan membacakan kata-kata nyanyian gembala yang baik. Demikian bunyi kata-kata nyanyian gembala baik bersuling nan merdu, Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. O gembalaku Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terlang bening. Demikian bunyi nyanyian. Marilah kita semua orang tua atau semua yang sudah mengaku menyatakan iman percaya menjadi gembala yang baik yang membawa domba kita menjadi tenang dan damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.